Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang siklus pengeluaran. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Dina Novianti, dan yang kedua ada Imam Mauzia Afifa, ketiga ada Septi Dwi Anggraini, dan yang terakhir ada Wanda Aulia Roshida. Siklus pengeluaran atau yang disebut dengan expenditure cycle adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan terkait pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Informasi mengenai pembelian bahan baku mengalir dari siklus pendapatan dan produksi, pengendalian persediaan, dan berbagai departemen. Seperti gambar yang di samping ini, setelah barang dan bahan baku tiba, pemberitahuan penerimaannya itu mengalir kepada sumber-sumber dari siklus pengeluaran. Data biaya juga mengalir dari siklus pengeluaran ke buku besar dan fungsi pelaporan untuk dimasukkan dalam laporan keuangan dan berbagai laporan manajemen. Tujuan siklus pengeluaran pada gambar ini adalah untuk meminimalkan total biaya perolehan dan pemeliharaan persediaan, perlengkapan dan layanan yang diperlukan oleh perusahaan. Pada gambar ini menjelaskan bagaimana sistem informasi sebuah perusahaan mendukung masing-masing aktivitas. Kita mulai dengan menjelaskan desain dari sistem informasi, siklus pengeluaran dan pengendalian dasar yang diperlukan untuk memastikan bahwa sistem tersebut menyediakan manajemen dengan informasi yang andal untuk menilai efisiensi dan efektivitas operasional. Sistem informasi siklus pengeluaran. Aktivitas dalam siklus pengeluaran ini adalah cerminan dari aktivitas dasar yang dijalankan dalam siklus pendapatan. Dengan menerapkan perkembangan informasi, perusahaan menciptakan peluang bagi para pemasok, seperti tabel 13, strip 1, perbandingan aktivitas siklus pendapatan dan siklus pengeluaran. Aktivitas siklus pendapatan seperti entry pesanan penjualan itu memproses pesanan dari pelanggannya. Pengiriman mengantar barang dagangan atau jasa ke pelanggan. Penagihannya mengirimkan faktur ke pelanggan. Penerimaan kas contohnya memproses pembayaran dari pelanggan. Aktivitas siklus pengeluaran, pemesanan bahan baku, perlengkapan, dan jasa itu seperti mengirimkan pesanan ke pemasok. Penerimaan seperti menerima barang atau jasa dari pemasok. Memproses faktur itu seperti meninjau dan menyetujui faktur dari pemasok. Pengeluaran kas memproses pembayaran ke pemasok. Sedangkan proses seperti gambar yang di samping, figur 13 strip 3, Departemen Pengendalian Persediaan atau AOE memiliki tanggung jawab untuk memastikan kuantitas yang cukup atas bahan baku dan perlengkapan. Setelah permintaan pembelian telah disetujui, sistem akan mencari file induk persediaan untuk mengidentifikasi pemasok yang kurang cocok untuk barang tersebut. Para pemasok akan mengirimkan pemberitahuan elektronik jika pengiriman datang, sedangkan kasir akan meninjau cek tersebut dengan dokumen pendukung dan menandatanganinya. Ancaman dan pengendalian dalam aktivitas pengeluaran. Ancaman 1. Ada data induk yang tidak akurat dan tidak valid. 2. Pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi sensitif, seperti informasi mengenai pemasok dan diskon harga khusus. Yang ketiga, kehilangan atau penghancuran data induk. Sedangkan pengendaliannya, yang satu, pengendaliannya dengan menggunakan pengendalian integritas pemrosesan data. Yang kedua, menggunakan mengkonfigurasi sistem untuk menggunakan pengendalian akses yang kuat. Yang tiga, kita bisa membackup data dan prosedur pemulihan bencana. Memesan bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Pemesanan ini terlebih dahulu harus mengidentifikasi apa, kapan, dan berapa banyak yang dibeli. Kemudian, kita harus memilih pemasok mana yang dipilih untuk membeli, sebagaimana yang ditunjukkan dalam kasus perkenalan. Catatan persediaan yang tidak akurat dapat menciptakan masalah yang signifikan bagi perusahaan.
Pendekatan tradisional untuk mengelola persediaan itu adalah menjaga stok yang cukup sehingga produksi dapat berlangsung tanpa gangguan. Sedangkan formula EOQ itu digunakan untuk menghitung berapa banyak barang yang akan dipesan. Reorder point itu digunakan untuk menentukan kapan waktu memesan guna menangani fluktuasi yang tidak diinginkan. Sedangkan biaya pemesanan itu untuk seluruh biaya terkait proses transaksi pembelian, biaya penyimpanan, biaya terkait dengan penahanan atau persediaan. Sedangkan biaya kehabisan stok adalah biaya dari kekurangan persediaan seperti penjualan yang hilang atau penundaan produksi tersebut. Terlihat gambar diagram arus data berikut. Alur dimulai dengan adanya back order dari siklus pendapatan. Kemudian, menentukan barang apa saja yang diperlukan. Setelah mendapat informasi dari data persediaan, langkah selanjutnya yakni memilih pemasok. Dalam memilih pemasok, perusahaan melibatkan beberapa pihak yang mengajukan daftar pembelian, agar barang yang dibeli sesuai dengan yang dibutuhkan. Setelah ditetapkan, tahap akhir adalah melakukan pemesanan pembelian kepada pemasok. Untuk meminimalkan sejumlah persediaan di tangan, perusahaan dapat menerapkan sistem perencanaan kebutuhan material atau MRP dan sistem just in time atau JIT. MRP berfungsi untuk mengurangi tingkat persediaan yang dibutuhkan dengan meningkatkan akurasi untuk menjadwalkan pembelian. Dengan kata lain, sistem MRP ini mengurangi ketidakpastian mengenai kapan bahan baku dibutuhkan. Sedangkan sistem JIT mempunyai ciri khas yakni pengiriman yang sering atas bahan baku dalam jumlah kecil, suku cadang dan perlengkapan ke lokasi tertentu hanya pada saat dibutuhkan saja. Perbedaan antara sistem MRP dan JIT terletak pada penjadwalan produksinya. Sistem MRP menjadwalkan produksi untuk memenuhi penjualan yang diperkirakan, sedangkan sistem JIT menjadwalkan produksi jika ada permintaan dari pelanggan. Akan tetapi, baik sistem MRP maupun JIT dinilai dapat mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Kedua sistem tersebut dapat dipilih tergantung pada jenis produk yang dijual oleh perusahaan. Sistem MRP lebih efektif digunakan dengan produk yang memiliki pola permintaan yang dapat diprediksi, seperti bahan pokok konsumen. Sistem persediaan JIT berguna terutama bagi produk yang relatif memiliki siklus produksi yang singkat dan permintaannya tidak dapat diprediksi dengan akurat. Ancaman dan pengendalian dalam memesan bahan baku yang paling umum yaitu catatan persediaan yang tidak akurat dapat menyebabkan kehabisan stok yang mengakibatkan penyimpanan persediaan yang berlebih, yang dapat meningkatkan biaya. Dalam mengatasi masalah tersebut, perlu diterapkan metode persediaan perpetual guna memastikan bahwa informasi mengenai persediaan selalu terbarui. Selain itu, penggunaan teknologi informasi berguna untuk mengeliminasi kebutuhan bagi entry data manual agar dapat meningkatkan ketepatan pencatatan persediaan, serta menghitung persediaan secara periodik dan menyelidiki setiap ketidaksesuaian antara hitungan tersebut dengan catatan persediaan. Setelah kebutuhan pembelian sudah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah memilih pemasok. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam memilih pemasok, yakni yang pertama harga, kemudian kualitas bahan baku, dan yang terakhir adalah keandalan dalam pengiriman. Keandalan pemasok sangat penting bagi perusahaan yang menerapkan sistem JIT, karena jika pemasok terlambat dalam melakukan pengiriman, maka dapat memberhentikan seluruh sistem. Selain itu, identitas pemasok harus menjadi bagian dari catatan induk. Gambar pada slide berikut merupakan form dari pesanan pembelian. Pesanan pembelian merupakan sebuah dokumen atau formulir elektronik yang secara formal meminta kepada pemasok untuk menjual dan mengirimkan produk tertentu pada harga yang telah disepakati sebelumnya. Data dalam pesanan pembelian mencakup nama pemasok, agen pembelian, tanggal pesanan, lokasi pengiriman, serta informasi barang yang dipesan.
Pemicu besarnya biaya dalam fungsi pembelian merupakan jumlah pesanan pembelian yang diproses. Guna mengatasi besarnya biaya tersebut, diperlukan beberapa cara seperti program Vendor Managed Inventory yang mengalihdayakan sebagian besar pengendalian persediaan dan fungsi pembelian. Cara lainnya yaitu melakukan pelelangan terbalik. Teknik ini membuat para pemasok bersaing dengan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan harga terendah. Selain manage inventory dan pelelangan terbalik, melakukan audit pre-reward juga dapat dilakukan. Auditor internal mengunjungi pemasok dan membuat potongan final dalam proses pembuatan kontrak guna memverifikasi tawarannya. Selanjutnya, ancaman dan pengendalian dalam memilih pemasok yaitu membeli barang pada harga yang melambung. Upaya untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan membuat daftar harga bagi barang yang sering dibeli dan disimpan dalam komputer serta mengkonsultasikannya pada saat membuat pesanan. Selain itu, menawar dengan kompetitif dan tertulis. Kemudian, meninjau pesanan pembelian untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan sudah dilaksanakan. Ada penerimaan. Untuk Departemen Penerimaan bertanggung jawab untuk menerima pengirim dari pemasok. Biasanya melaporkan ke manajer gudang, kemudian manajer gudang melaporkan ke wakil direktur manufaktur. Dalam penerimaan ada proses. Terdapat laporan pengiriman. Untuk laporan pengiriman ini merupakan sebuah dokumen yang mencatat detail setiap pengiriman, termasuk tanggal diterima, pengirim pemasok, dan kuantitas diterima. Untuk barang yang diterima, harus menunjukkan nomor barang, deskripsi, unit ukuran, dan kuantitas. Dalam laporan penerimaan juga berisi ruang untuk mengidentifikasi orang yang menerima barang. Dalam penerimaan ada 3 pengecualian terhadap proses. Yang pertama, jika menerima kuantitas barang yang berbeda dalam jumlah yang dipesan. Yang kedua, jika menerima barang rusak. Dan yang terakhir, jika menerima barang berkualitas inferior yang gagal inspeksi. Dalam kasus barang rusak atau kualitas buruk, sebuah dokumen yang disebut memo debit yang dapat diartikan memo debit ini adalah mencatat penyesuaian yang diminta. Ini disiapkan setelah pemasok setuju mengambil kembali barang atau memberikan pengurangan harga tersebut. Selanjutnya ada ancaman dan pengendalian. Untuk ancaman ini, jika menerima pengiriman barang yang tidak dipesan menghasilkan biaya-biaya yang terkait dengan pembongkaran, penyimpanan, kemudian pengembalian barang-barang tersebut. Ada ancaman lain, yaitu membuat kesalahan dalam menghitung barang yang diterima. Ada juga pengendalian. Ada 3 pengendalian di sini. Yang pertama, pengendalian harus ditempatkan di lokasi yang jelas. Kenapa? Karena jika kita sembarang menempatkan persediaan tersebut akan mudah terjadi pencurian. Yang kedua, seluruh aktivitas keuangan harus didokumentasi. Kegiatan ini dilakukan jika ada kesalahan, maka akan mudah mengatasi masalah tersebut karena adanya dokumentasi tersebut. Yang ketiga, menghitung persediaan secara periodik. Selanjutnya, menyetujui faktor pemasok bagian proses. Departemen Bagian Utang menyetujui faktor pemasok untuk pembayaran. Sebuah kewajiban hukum untuk membayar pemasok timbul pada saat barang diterima. Untuk alasan praktis, meski demikian, sebagian besar perusahaan mencatat utang hanya setelah penerimaan dan persetujuan atas faktor pemasok. Ketika faktura pemasok diterima, Departemen Bagian Utang bertanggung jawab untuk mencocokkannya dengan pesanan pembelian dan laporan penerimaan yang berkaitan. Setelah itu muncullah paket voucher. Paket voucher ini merupakan sebuah dokumen yang menciptakan kombinasi antara faktur pemasok dan dokumen pendukung. Ada 2 cara untuk memproses faktur pemasok. Yang pertama ada sistem non-voucher. Tiap-tiap faktur yang disetujui atau bersama dengan dokumen pendukung diposting ke catatan pemasok individual dalam file utang dan kemudian disimpan dalam file faktur terbuka. Yang kedua ada sistem voucher. Sebuah dokumen tambahan yang disebut sebagai voucher pencairan juga dibuat ketika sebuah faktur pemasok disetujui untuk pembayaran.
Ancaman dan pengendalian dalam faktor pemasok. Yang pertama, ancaman. Adanya ketidaksesuaian antara harga yang dicantumkan dan harga aktual yang dibebankan atau salah hitung dari total jumlah jatuh tempo. Akibatnya, ketepatan matematis dari faktor pemasok harus diverifikasi dan harga serta kuantitas yang dicantumkan di sana dibandingkan dengan yang diindikasikan pada pesanan pembelian dan laporan penerimaan. Yang kedua, pengendalian. Dengan menggunakan IRS untuk mengendalikan akses file induk pemasok dan mengawasi seluruh perubahan yang dibuat karena file induk pemasok berisi informasi mengenai harga dari berbagai barang yang dibeli. Berikut adalah perbandingan pencocokan 3 cara tradisional dengan pendekatan Evaluate Recipe Statement atau bisa disebut dengan IRS. Selanjutnya yaitu menerapkan prinsip perbaikan proses manufaktur untuk utang usaha. Medtronic Inc. adalah perusahaan teknologi medis global sedang mendemonstrasikan bahwa prinsip-prinsip perbaikan proses awalnya dikembangkan untuk meningkatkan aktivitas manufaktur yang juga dapat berhasil diadopsi untuk memperbaiki fungsi hutang. Medtronic telah berhasil menggunakan baik prinsip Six Sigma dan Lean untuk merampingkan aktivitas arus kerja dan memperbaiki kualitas produk. Six Sigma adalah sebuah filosofi yang berfokus pada perbaikan kualitas dengan mengurangi kesalahan. Analisis Lean berupaya untuk meningkatkan efisiensi dengan mengeliminasi kemacetan dan pengulangan. Proses menghasilkan sebuah peningkatan dramatis dalam efisiensi dan efektivitas dari fungsi utangnya. Yang pertama, waktu yang diperlukan untuk membuka surat dan menyortir, memproses, serta mencatat faktur pemasok menurun dari 3 hari menjadi 1 hari. Yang kedua, jumlah faktur yang mendiskontokan pembayaran tepat waktu diambil meningkat sebesar 15%. Yang ketiga, untuk pemrosesan pembayaran dipotong sebesar 50%. Berikutnya yaitu ancaman dan pengendalian dalam pengeluaran kas. Yang pertama, kegagalan memanfaatkan diskon pembeli bagi pembayaran yang tepat waktu dan membayar untuk barang yang tidak diterima dengan membandingkan kualitas yang diindikasikan dalam faktor pemasok dengan kuantitas yang diumumkan. Yang kedua, adanya pembayaran duplikat terjadi karena ini mungkin menjadi faktor duplikat yang dikirimkan setelah cek perusahaan telah ada di surat atau mungkin telah terpisah dari dokumen lain dalam paket voucher. Meskipun pemasok dapat mendeteksi sebuah pembayaran duplikat dan mengkredit rekening perusahaan, ini dapat memengaruhi kebutuhan arus kas. Cara mengatasinya yang pertama, faktur seharusnya disetujui untuk pembayaran hanya saat disertai dengan paket voucher lengkap. Yang kedua, hanya salinan asli pada faktur harus dibayarkan dengan maksud agar faktur duplikat yang pemasokkan dengan jelas mengindikasikan bahwa faktur tersebut bukan yang asli. Dan yang ketiga, ketika cek untuk membayar faktur yang telah ditandatangani, faktur dan paket voucher harus ditandai dibayar untuk mencegah pengiriman ulang. Ketiga, pencurian atau penyalahgunaan dana. Pengendalian akses yang ketat atas seluruh transaksi EFT keluar. Kata sandi IDE pengguna harus digunakan secara spesifik untuk mengidentifikasi dan mengawasi setiap pegawai yang diotorisasi untuk memulai transaksi EFT. Sekian dari presentasi kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.